Pengkhotbah 4 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Di hata Batak, takunan tahe mardongani basian na pujung, alamu badingganna molorap marsaulihon parbueni nani ulanabe. Ibu Bapak yang terkasih, kita pernah mendengarkan manusia adalah makhluk sosial. Dan saya pernah baca ada penelitian bahwa ada seorang anak mulai dari dia umur 1 tahun, terus dia ditempatkan dalam suatu ruangan besar, dia dikasih makan, dikasih minum, tapi dia tidak punya teman. Hola sahalakna di ruangan ini. Dia bertumbuh, besar badannya. Tapi hanya sendiriannya, nggak ada kawannya orang lain. Dan ketika dia sudah besar, di waktu yang ditentukan untuk masa penelitian ini, disuruhlah dia keluar. Disuruhlah dia dan dilihatlah hasil dari penelitian ini. Ternyata ya dia hidup, dia berkembang secara fisik, tapi dia tidak seperti manusia yang diharapkan. Jelas ada perbedaannya dari manusia yang berteman, yang ada bergaul dengan sesama manusia. Yang mau saya katakan dan boleh disimpulkan, bolehkah, bisakah seorang manusia hidup tanpa orang lain? Boleh. Dia bisa hidup, dia bisa berkembang, dia bisa bertumbuh. Sekali lagi dia bisa bertumbuh. Cuma pertumbuhannya beda, perkembangannya ya beda lah dari orang-orang yang punya teman atau ada orang yang dikasih dia teman bertumbuhnya. Karena itu paslah yang dikatakan sebutan manusia adalah makhluk sosial. Karena dia yang hasil penelitian yang saya baca tadi, ya gayanya enggak seperti gaya manusia seperti biasa. Lebih condong jadi seperti kera dia. Jadi seperti kera dia hasil penelitian itu. Amang Inang dan juga si Alpian dengan si Adeline yang cantik hari ini, terlebih dalam firman Tuhan juga dikatakan jauh-jauh sebelum manusia buat penelitian, Tuhan juga sudah memikirkannya. Dalam Kejadian 2 ayat 18 Tuhan katakan, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan kepada dia penolong yang sepadan dengan dia. Jadi benar, Allah lebih tahu, lebih maha kuasa dari manusia. Allah telah memikirkannya. Dang dengan sasada bawai pujung hubain ma di ibana sada boru-boru pangurupi di ibana bahin akupna molo di hata Batang. Maka dari situ kita mau katakan dan imani, ternyata Tuhanlah yang menetapkan, Tuhanlah yang memanggil, Tuhanlah yang mengatur rumah tangga. Tuhanlah yang memanggil kita yang sudah berumah tangga dan yang akan berumah tangga nantinya untuk menempatkannya menjadi satu keluarga. Walaupun ada proses cinta, ada falling in love, marsitandaan, lomorohana, berpacaran, sahatuna martupol, sampai kepada pemberkatan, semuanya itu adalah pekerjaan Tuhan. Amin. Harus kita sadari itu. Gabe suami kui bana dangalani malok kui mangaririt. Gabe inatak kui bana dangalani malok kui. Alai itu adalah pekerjaan Tuhan. Karena itu berbahagialah dan ucapkan syukur kepada Tuhan. Hari ini ketika Alpian boleh Tuhan berikan rusuk yang hilang itu, tulang rusuk yang hilang itu hari ini akan ditempatkan, dikembalikan kepadamu. Kalau mungkin Alpian dalam pergumulan selama ini, selama doli-doli mengenal cinta, walaupun udah berapa kali kemarin, 3 kali ada pacarnya, 4, 5, 5 kali.
Tapi dalam mengenal pacaran yang 5 kali itu, Tuhan belum berikan tambatan hati yang terakhir, pelabuhan cinta yang terakhir, ya kan itu. Dan ketika Tuhan memberikannya, falling in love, marsi tandaan, chattingan, video call, jalan bersama, makan bersama, martupol 2 minggu yang lalu, hari ini pemberkatan, itu semuanya proses, semua proses itu adalah pekerjaan Tuhan. Karena itu, jika hari ini firman Tuhan juga katakan lewat Raja Salomo, seorang raja yang berhikmat, yang Tuhan berikan hikmat kepada dia melebihi semua manusia yang ada di dunia, bahkan yang akan ada pun gak ada sehikmat Raja Salomo. Raja Salomo juga katakan berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Berdua lebih baik, itu saya katakan tadi, boy do mangolu sahala di jolma boy. Nah salilingon, si Muntena Poso Nagantengon di Papua, boy do ibana mangolu karejo di san, boy karejo do ibana. Dinggan do ibana karejo, marhepeng do ibana. Tapi lebih baik berdua daripada seorang diri. Siapa yang bilang itu? Tuhan. Karena itu Tuhan berikan di patandahon ma. Dan diberikanlah hari ini. Karena apa? Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripayah mereka. Ya pasti doi. Molo sada ulaon dikarejohon 2 halak, dikerjakan 2 orang, pasti hasilnya akan lebih baik. Pasti hasilnya akan lebih cepat daripada yang seorang diri, tapi dengan catatan masing-masing yang 2 orang ini bisa menyadari panggilannya, pekerjaannya, untuk apa kita melakukan pekerjaan ini, dan bertanggung jawab dan setia di tengah-tengah pekerjaan itu. Karena itu kalau kita perhatikan Raja Salomo dalam kitab Pengkhotbahnya, pasal-pasal yang terakhir itu dikatakan, tapi segala sesuatunya dikatakannya itu bisa bermanfaat ketika takut akan Tuhan. Yang mau saya katakan bahwa Salomo ini manusia kan, manusianya dia. Tapi walaupun dia punya kelebihan, punya hikmat yang lebih dari manusia, dari kita di dunia ini, tapi kita garis bawahi dia juga adalah manusia, punya keterbatasan. Karena itu ketika hikmat Raja Salomo dia katakan berdua lebih baik daripada seorang diri, dia juga tekankan bahwa ketika itu terjadi jika takut akan Tuhan. Artinya seperti ini. Adong dojol rumah tangga, tapi di tengah-tengah rumah tangga ya dia tidak merasa berbahagia. Karena apa? Berbeda rumah tangga. Jadi seolah-olah ada penyesalan di tengah-tengah rumah tangga itu. Apakah Tuhan salah memanggil, menempatkan mereka dalam satu rumah tangga? Tuhan gak salah, gak pernah Tuhan salah. Tapi kenapa itu terjadi, menjadi neraka dalam tanda kutip rumah tangga itu, seolah-olah ada penyesalan di tengah-tengah rumah tangga itu yang dikatakan Raja Salomo dalam akhir kitab Pengkhotbahnya itu, harus takut akan Tuhan. Berumah tangga, menjadi istri dan suami, hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Kalau dikatakan hidup dalam takut akan Tuhan, ya menyadari, si suami menyadari bahwa aku akan menyembah, akan tunduk ke hadapan Tuhan. Tunduk ke hadapan Tuhan dalam arti melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Layaknya seorang suami Kristen di tengah-tengah rumah tangga. Tunduk kepada Tuhan layaknya seorang istri yang takut akan Tuhan di tengah-tengah orang Kristen. Dan sedikit Inang mau katakan ini, seperti yang Inang katakan juga dalam bimbingan kita, kalian jauh dari keluarga. Kalian holan anak sada, holan boru sada. Naso dibereng do di rohani bapak dohut mama on waeng mau melepas kalian jauh-jauh karena pekerjaan. Karena itu jangan egois. Artinya ingat ada yang mencintai kalian di Batam. Ingat untuk bertegur sapa lewat media yang ada ini. Supaya orang tua yang memberangkatkan kalian,
hidup dalam sukacita, tenang jiwanya. Las rohana, asa marlaku manang berdua lebih baik daripada seorang diri. Unang adong anong di rohani situa namion, situasi hombing, amang burku ngada usia na, buhadon wain, dang tenang be situai, mula-ulaon cari cuan, dang tabu be perasaan na. Harun waing do nga songonina mana, tabereng, situat tahun. Alay pos roha mamang situa, firman Tuhan katakan berdua lebih baik. Ini bukan kata manusia, ini firman Tuhan. Tuhan menjadikan Adeline dan Alpian dalam satu rumah tangga. Jauh dari orang tua. Serahkan kepada Tuhan. Semuanya akan takut akan Tuhan. Mereka akan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Suang suni donang, inang atenang, dohot amang munte. Buadon doang anakku di sana. Dohulon ido todi kupuang. Ina rupani kan. Buado sehat doamu nah. Sehat doamu. Ba ikom berkabar dong. Nakolak kamu na dua, isan. Mamereng-mereng halak Papua ihamuna. Ala ikon berkabar do hamuna. Asa beha, berdua lebih baik. Ngadok parumaiku, ngadong paingot-ingoton, ngadong membagi waktu. Sehatnya kalian inang? Sedang ngapain inang? Amang lagi ngapain? Mama lagi ngapain? Jangan terlalu capek lama. Ya, seperti itu. Hora samang kira-kira seperti itu. Supaya berdua lebih baik daripada seorang diri. Ada yang mau mendukung, ada yang mau itu tadi memberikan penolong yang sepadan. Kekurangan dari suami itu akan ditopang oleh istri. Sepadan itu, sepadan, bukan lebih tinggi loh, tapi sepadan, selepelnya kita di hadapan Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hari ini dalam memasuki rumah tangga Alpian dengan Adel, Tuhan boleh memberkati. Tuhan boleh memberikan sukacita di tengah-tengah rumah tangga kalian. Nanti tahun depan datang kalian, tahun baruan Natal sudah bawa cucu ya. Sudah bawa cucu, sudah bawa anak. Buat tardidi lagi ya. Supaya kita boleh semakin bersukacita. Terakhir, saya mau katakan kepada Alpian dan Adel, pernahkah dengar lagu? Ini lagu udah jarang loh, tapi saya pernah dengar ini waktu baru tamat kuliah S1. Lagu pernikahan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa padamu, menanti-nanti janjimu Tuhan, bla bla bla. Tulang rusuk yang lama hilang, hari ini telah kutemukan. Jadi Alpian harus katakan itu terima kasih Tuhan. Dalam perkataan terima kasih itu, molotadok kom mauliate alalas rohatta. Molotadok kom mauliate kita akan jaga. Ketika kita mendapat yang baik dari orang lain, mauliate dah. Gak mungkin lagi kita akan sakiti yang memberikan sukacita itu kepada kita. Jol mana sohase ya nama kita kan. Tapi terima kasih Tuhan, Engkau telah berikan. Terima kasih Tuhan, aku akan rawat mak si Adelinon. Borhati banan non sian keluarga ni si Hombing, sian keluarga ni si Tuanami, bahwa nama na bertanggung jawab. Alai tanggung jawab mudang sempurna, dang denggan molo, dang dipasahat ho dirim tua dopan di bata. Karena itu Ananda hari ini bersyukur kepada Tuhan dan berjanji di hadapan Tuhan akan memelihara pernikahan ini sampai akhir hidupmu. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat firman yang telah kami terima, kami dengarkan di tengah-tengah ibadah pemberkatan Alpian dan Adeline pada hari ini. Tuhan berkatilah putra dan putri gerejamu ini. Buatlah mereka menjadi seorang suami dan istri yang takut akan Tuhan. Buatlah keluarga mereka, keluarga yang menghamba kepada Tuhan. Yang selalu turut dan mematuhi apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan. Saling mengasihi, hidup di dalam damai, di tengah-tengah keluarga. Dan berbuat yang baik kepada keluarga dan juga kepada orang lain. Secara khusus ketika mereka
akan hidup tinggal di Papua, tempat yang begitu jauh dari keluarga. Tuhan, mari Tuhan peliharakan hidup mereka. Tuhan berkati mereka, jauhkan dari setiap mara bahaya, topang mereka di dalam setiap kesulitan pergumulan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Selepas dari ibadah pemberkatan hari ini, di acara pesta di gedung yang sudah dipilihkan mau dilakukan, kami juga mengundang kehadiran Tuhan, agar Tuhan boleh hadir di tengah-tengah perjalanan adat yang akan dilakukan. Biarlah roh Tuhan memimpin perjalanan adat mulai dari awal sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita puji Tuhan lewat Korpes Lydia.